Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian penyembah sampai akhir hidupku.
saudara seiman semua di mana saja berada, kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan, berjumpa dalam ibadat online. Pada kesempatan hari ini kita sudah mendengarkan puji-pujian penyembahan korban sudah dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa, menjadi korban yang manis berbaharum di hadapan hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Bersaudara semua di mana saja berada mendengarkan akan firman Tuhan atau khotbah ini, sama-sama kita berdoa supaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan diri kita pada hadirat Tuhan, merendahkan diri, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kedaulatan dan cinta kasih Tuhan. Berikan kami waktu kesempatan telah menaikkan pujian penyembahan menjadi korban yang berbaharum di hadapan hadirat Tuhan. Lebih daripada itu hamba akan menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan urapi hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan benar-benar Roh Kudus yang bekerja menjamah memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan di mana saja mereka berada dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang tersesat Tuhan kembalikan mereka dalam jalan kebenaran dan hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba sebagai alat yang kosong, yang hina, yang najis di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kuduskan hamba, biarlah menjadi alat kepunyaan-Mu yang murni Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah isi hati Tuhan disampaikan buat kami, untuk kami diberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala oknum kuasa iblis yang datang mengintimidasi kami untuk menghambat kami tidak mendengar firman Tuhan dengan baik, kami patahkan tolak dalam nama Yesus Tuhan. Bila kami undang Roh Kudus menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir pemberitaan firman Tuhan, hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam sekali lagi saudara semua dikasihi Tuhan, yang sujud berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita lepas hari. Hosana. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Yunus. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pasal yang pertama itu mengajarkan kepada kita bahwa Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, anak sekolah minggu mengatakan bahwa ikut Tuhan selalu manis. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, banyak orang yang kadang-kadang ketika Tuhan panggil dia merasa bahwa panggilan itu membuat beban dalam dia punya hidup. Panggilan itu hanya membuat waktunya sia-sia saja. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia mengatakan bahwa waktu hidup ini seluruhnya hanya untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yunus berusaha untuk mengingkari panggilan dia sebagai seorang nabi. Dia berupaya mengingkari panggilan Tuhan dengan satu masalah saja, yaitu dia tidak menyukai bangsa Niniwe. Waktu dia kecewa, dia sakit hati karena waktu itu orang-orang yang ada di zamannya itu, di bangsanya itu, diperlakukan jahat oleh orang-orang Niniwe. Itu alasan sehingga Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita tidak suka dengan orang, mungkin kita merasa bahwa itu orang sudah baik. Akhirnya apa? Kita tidak mau menerima panggilan keselamatan ini. Kita tidak mau menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang yang kita tidak sukai. Misalnya orang-orang menyakiti kita, mengecewakan kita, yang dulu-dulu berusaha untuk merancangkan kejahatan dalam diri kita. Kita cenderung tidak mau kepada orang-orang seperti itu. Ini pernah dialami oleh Yunus. Yunus tidak mau ke Niniwe karena dia menganggap orang Niniwe sudah buat jahat kepada dia punya bangsa. Tapi ternyata Tuhan mau pakai orang-orang yang disakiti untuk memberkati orang-orang seperti itu. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan mengajar kepada kita, walaupun kita ini menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap datang mau melayani kita untuk kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Tuhan kepada Yunus, apa yang dilakukan Tuhan kepada orang Niniwe waktu itu, menunjukkan gambaran Yunus, menunjukkan kepada kita bahwa Yunus itu adalah gambaran daripada Tuhan. Lalu Niniwe itu gambaran daripada kita sebagai orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara baik. Saudara ini kasih dalam Yesus, kenapa saya katakan bahwa gambaran Yunus adalah gambaran Kristus Yesus? Karena saudara lihat di situ bahwa Yunus tidak suka sama sekali orang Niniwe, saya sudah katakan. Tapi Tuhan mau ubah hati Yunus seperti hati Kristus yang melihat jiwa-jiwa itu berharga, melihat jiwa-jiwa yang melakukan kejahatan itu, mereka itu berharga di mata Tuhan. Sehingga apa? Yesus datang ke dunia menebus kita dengan kasih. Dan Tuhan mau menunjukkan itu lewat Yunus kepada orang-orang Niniwe. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika Yunus ini dipanggil,
ayat yang kedua dari pasal yang ke-1 dari Yunus 1 ayat yang kedua, dikatakan bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Saudara lihat di sini bahwa kejahatan daripada orang-orang Niniwe telah sampai ke telinga Tuhan. Saudaraku ini kasih damai. Lalu pertanyaan, siapa yang berseru saat itu? Siapa yang terus berdoa kepada Tuhan waktu itu? Bukankah bangsa Israel yang waktu itu ditindas? Bukankah bangsa Israel, bangsa yang sama-sama dengan Yunus waktu itu, yang mengalami kejahatan-kejahatan Niniwe? Suruhan itu telah sampai kepada Tuhan waktu itu. Kejahatan-kejahatan Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memakai orang-orang Israel. Salah satu itu adalah Yunus, dipakai untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sudah menindas bangsa Israel waktu itu. Saudara lihat waktu kejadian Musa juga. Ternyata Musa yang dipakai juga untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kekuasaan Tuhan kepada bangsa Mesir itu. Tapi ternyata bangsa Mesir tidak mau menerima keselamatan itu. Akhirnya apa? Bangsa Mesir waktu itu mati di tengah-tengah laut waktu itu. Saudara yang dikasih dalam Yesus, kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita mau datang menerima panggilan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kita, ataukah kita menolak karya keselamatan itu? Saudara lihat di sini, ketika Tuhan memanggil Yunus, ternyata Yunus berusaha untuk melari dari panggilan Tuhan waktu itu. Saudara yang dikasih dalam Yesus, kita dipanggil dengan tujuan yang sama seperti Yunus dipanggil. Banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan lewat kita. Pertanyaannya, apakah kita mau pergi atau tidak? Banyak orang belum mengenal Tuhan. Contoh di Sumba, contoh di Sabuk, itu masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Masih hidup dengan tradisi, masih hidup dengan adat istiadat, belum mengenal Yesus dengan baik, masih menyembah batu, masih menyembah pohon dan seterusnya. Pertanyaannya, kita yang mau dipanggil ini, kita mau pergi ke sana atau tidak? Atau kita mau menolak dan kita hanya mengurus diri kita sendiri? Saudara lihat di sini, ternyata Yunus tidak mau pergi ke sana karena dia merasa bahwa orang di sana terlalu jahat dan mungkin dia sampai sana orang bisa bunuh dia. Tapi apa yang kita pikir tidak sama dengan pikiran Tuhan. Tuhan punya karya yang besar di dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan untuk kita lagi, tapi kita hidup untuk Kristus. Banyak orang belum tahu hal ini. Sehingga apa? Dia punya hidupnya hanya terpusat pada dia punya diri. Bagaimana dia berusaha untuk jadi kaya, bagaimana dia berusaha untuk menjadi orang pintar, bagaimana dia bisa berusaha untuk mendapatkan semua yang ada di dunia ini. Tapi ternyata pusatnya kembali kepada Tuhan. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, semua yang saudara lakukan ini pasti tetap kembali kepada Tuhan. Banyak orang-orang kuat, orang-orang yang pakai obat, terakhir ya saya pernah lihat di mata saya sendiri. Banyak orang-orang kuat, ternyata dia mau mati, pasti saja panggil Tuhan. Pasti saya datang ke Tuhan, tolong beta dulu, tolong beta di akhir mereka punya hidup. Jadi bagaimanapun itu, pasti kita akan kembali kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, ketika Yunus mau lari daripada Tuhan, ternyata Tuhan masih mengasihi Yunus. Akhirnya apa? Didatanglah badai, datanglah angin kencang, dan ketika dia mau lari ke Tarsis waktu itu, ternyata kasih Tuhan mau pakai dia. Tuhan buat badai waktu itu, lalu tiba-tiba kapal itu mau tenggelam. Firman Tuhan di pasal yang 1 mencatat hal itu. Lalu tiba-tiba kapal mau tenggelam, lalu Yunus sementara tidur. Orang-orang banyak sudah panik waktu itu, berlari ke sana ke sini, berteriak Tuhan mereka masing-masing. Tapi ternyata angin terus, badai terus beribut waktu itu, terus mengamuk dan kapal saja hampir tenggelam. Lalu mereka lihat Yunus sementara santai-santai tidur. Yunus merasa bahwa tidak ada masalah apa-apa. Lalu mereka kasih bangun dia, lalu dia sadar bahwa karena dia yang membuat kapal itu hampir-hampir tenggelam. Saudara kini kasih dalam Yesus Kristus, mungkin dalam hidup kita tidak menyadari bahwa ketika kita tidak menerima panggilan Tuhan, banyak orang-orang di sebelah kita, sementara banyak yang sakit, yang sementara mati rohani. Ternyata kita membiarkan orang-orang itu, dia sakit, mati rohani, kita seolah tidak mempedulikan hal itu. Dan ini yang dilakukan oleh Yunus.
Ketika orang sementara ribut-ribut minta pertolongan, seperti tidak ada arah hidup lagi, dia kok santai-santai tidur. Kadang-kadang kita seperti itu. Banyak orang yang membutuhkan Tuhan, yang sementara sakit, yang bersuruh Tuhan tolong beta, Tuhan tolong beta, perlu keselamatan daripada Tuhan. Tapi karena kita yang santai, kita maunya di kos saja, kita maunya di rumah saja, kita maunya sibuk dan kita sibukkan tanpa memikirkan jiwa-jiwa yang sementara membutuhkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ternyata Yunus sadar bahwa oleh karena dia orang-orang hampir mati dan tenggelam. Lalu firman Tuhan di ayat yang ke-9 mencatat hal itu, dan ayat yang ke-12 dikatakan, sautnya kepada mereka, aku adalah seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit dan yang telah menjadikan laut dan daratan. Ayat yang 12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka aku akan laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi saudaraku ini dikasihi dalam Yesus Kristus, dia menyadari oleh karena dia persoalan itu terjadi. Lalu apa yang dilakukan? Respon daripada Yunus, ternyata dia katakan, buang saja beta supaya besok diselamatkan. Nah, ini yang Tuhan mau daripada orang-orang Kristen. Ini yang Tuhan mau dari anak-anak Tuhan yang tidak mempedulikan dirinya, tapi dia melihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kanan kiri, yang ada di depan dan muka belakang. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, kalau saudara melayani, pandangan saudaranya pandang diri saudara tanpa memandangkan orang-orang yang ada di sekitar saudara, bahwa saudara belum menjadi anak-anak Tuhan. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, kita harus menunjukkan kasih Tuhan ini bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita ada, kita hidup, ini tujuannya supaya orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan itu. Lalu dia berani mengorbankan dirinya supaya apa? Orang lain diselamatkan. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, terkadang Tuhan panggil kita dengan hal-hal seperti itu. Dan Yesus pun seperti itu. Dia datang bukan untuk kepentingan dia pribadi, tapi dia datang, dia berkorban supaya kita diselamatkan. Yesus disalibkan, dia kayu salib, mengorbankan dirinya sendiri. Dengan tujuan apa? Semua orang yang ada di bawah kaki salib itu, semua orang yang melihat dia waktu itu mengalami karya keselamatan. Dan Yunus punya hati kasih seperti kasih Yesus itu. Dia tidak mempedulikan dirinya, tapi dia mempedulikan jiwa-jiwa yang berteriak, dia minta tolong di samping kiri kanannya. Dan dikatakan, buang saya beta, bemati sana Bapa, yang penting besok diselamatkan. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, kau sebagai anak Tuhan mesti punya hati seperti itu. Hati yang mengasihi, hati yang mau berkorban, hati yang betul-betul sungguh-sungguh memberikan diri kita untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Ayat yang ke-17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara lihat di sini bahwa karena penentuan Tuhanlah Yunus diselamatkan. Karena Tuhan melihat begitu besar kasih yang ditunjukkan oleh Yunus, dia berani mati untuk banyak orang, sehingga Tuhan bilang atas penentuannya ikan itu datang menyelamatkan Yunus, menelan Yunus. Kalau ikan waktu itu tidak menelan Yunus, berarti Yunus mati, sudah tenggelam di situ. Tapi atas penentuan Tuhan, dengan karya keselamatannya, dia pakai media atau pakai alat seekor ikan itu untuk telan dia. Untuk sementara waktu, dia mengambil saat-saat teduh, dia mengambil waktu kesunyiannya untuk dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Itu tujuan Tuhan bawa dia ke dalam perut ikan itu, supaya dia merenungkan kasih Allah itu, merenungkan kenapa dia dipanggil Tuhan. Saudara, ini kasih dalam Yesus Kristus, ketika dia ada di perut ikan itu, pasal yang kedua mencatat, dikatakan doa ucapan syukur Yunus. Jadi ketika di perut ikan itu dia mulai menyadari, dan dia selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia mengatakan di ayat yang kedua dikatakan, katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara lihat di sini bahwa dari firman Tuhan mencatat bahwa dalam dunia orang mati sekalipun ada tangan Tuhan yang tolong Yunus. Jadi dalam keadaan apapun kita, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya.
ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mampu, bahkan maut berusaha untuk menghimpit kita dan berusaha untuk merampas jiwa kita. Tapi saudara lihat situ, janji Tuhan datang tepat pada waktu. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, dalam kesusahan kita, dalam masalah kita, saudara perlu ingat baik bahwa ada Tuhan yang siap menolong dan menghibur saudara. Dengan cara apa? Saudara datang di ucapan syukur. Ayat yang 9 mencatat hal itu. Ayat yang 9 dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara lihat di sini, ketika dia merasakan pertolongan Tuhan, ketika dia merasakan ada tangan Tuhan yang menyertai dia, yang dia lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur dengan apa? Memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Korban persembahan yang seperti apa? Korban persembahan yang kita naikkan, ucapan syukur kita adalah pujian penyembahan kita. Seluruh kehidupan kita ini kita taruh di bawah kaki Tuhan. Itu menjadi korban persembahan kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadat yang sejati, yaitu hidup kita. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, kita menyadari kalau Tuhan sudah tolong kita. Kita menyadari bahwa kalau Tuhan sudah bela kita. Kita menyadari bahwa Tuhan sudah selamatkan kita daripada maut. Tuhan sudah sembuhkan kita dari sakit penyakit. Yang saudara harus lakukan adalah mengucap syukur dan naikkan korban kita, pujian penyembahan kita. Dan yang berikut yang Tuhan ajarkan kepada kita, nasarkan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, saudara sudah melihat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Maka yang saudara lakukan seperti Yunus ajarkan kepada kita, Allah kita menasarkan diri kita untuk kembali pada panggilan Tuhan, kembali pada rencana Tuhan, kembali pada panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak duduk diam lagi atau berlari atau tertidur lagi, tapi saatnya kita bangkit kembali melakukan setiap tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya rasa saudara pernah disembuhkan oleh Tuhan. Saya rasa saudara telah mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Saya percaya saudara telah mengalami segala kebaikan Tuhan. Saatnya saudara harus mengucap syukur. Saatnya saudara bernasar kembali supaya saudara kembalikan yang sebenarnya yang Tuhan tuntut dari hidup saudara, yaitu memuliakan Tuhan lewat kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika ucapan syukur dan korban persembahan itu diberikan di hadapan Tuhan dan nasarnya diberikan kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada Yunus. Ayat yang ke-10 mencatat, lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara lihat sini, ketika saudara mengucap syukur, saudara bernasar kepada Tuhan, saudara menaikkan puji-pujian sembah saudara, saudara berikan hidup saudara seutuhnya kepada Tuhan, ternyata mujizat terjadi, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, karya keselamatan tergenapi dalam hidup kita. Jadi ketika kita menaikkan syukur, berikan korban persembahan, menasarkan diri kita kepada Tuhan, yang Tuhan lakukan adalah keselamatan. Kehidupan hari ini, bahkan kehidupan yang akan datang, yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di pasal yang kedua, dikatakan di sini, ini Yunus kembali menerima panggilan yang kedua. Firman Tuhan di ayat yang ke-1 dari Yunus 3. Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara lihat di situ panggilan yang sama, firman yang sama. Bangunlah. Yang pertama di pasal yang satu katakan bangunlah. Di pasal yang ketiga, firman yang kedua datang kepada Yunus hal yang sama. Bangunlah, pergi ke Niniwe. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak mau saudara tidur-tidur secara iman saudara. Tuhan tidak mau saudara duduk-duduk saja dalam iman saudara. Tapi Tuhan katakan bangun segera, pergi ke kota Niniwe itu. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, seruan yang sama. Tuhan mau saudara bangkit dari iman saudara. Tuhan mau saudara bangkit dari segala kelemahan saudara. Tuhan mau saudara bangkit dari segala keterbatasan dan ketidakmampuan saudara. Saudara perlu sadar bahwa yang menyertai saudara, yang panggil saudara Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil saudara, maka Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara berjalan dengan kekuatan saudara, pasti saudara gagal. Tapi kalau Tuhan datang berfirman, Tuhan yang katakan bangunlah, pergilah, maka saudara perlu tahu bahwa kalau Tuhan yang menyertai saudara, siapakah lawan saudara?
pasti Tuhan akan terus menggendong saudara. Pasti Tuhan akan menyertai saudara sampai karya keselamatan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana respon daripada Yunus? Yang pertama kan dia berlari. Lalu ayat yang kedua dari pasal yang ketiga ini, respon daripada Yunus dikatakan, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saudara lihat di sini yang dilakukan oleh Yunus adalah mempersiapkan dirinya. Dia sungguh-sungguh persiapkan dirinya untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan karya keselamatan itu. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, zaman itu kota yang paling besar cuma 2, Babylon dan kota Niniwe. Ini adalah salah satu kota yang sangat besar dari 2 kota itu yang saya sampaikan. Niniwe adalah salah satu kota yang besar dan pastinya masyarakat banyak di situ. Dan Tuhan melihat bahwa ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan di situ. Bahkan firman Tuhan mengatakan 1 jiwa saya berharga di mata Tuhan, apalagi orang yang begitu banyak. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, dan hal ini sementara terjadi di kota kita. Kota kita sementara membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan corona ini terjadi karena apa? Banyak orang tidak mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak orang berjalan dengan dia punya kemauannya. Banyak orang sibuk dengan pekerjaan. Banyak orang sibuk dengan kuliah. Banyak orang sibuk dengan segala aktivitas. Makanya Tuhan izinkan ini terjadi supaya apa? Orang semua di rumah, supaya punya waktu dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya apa? Orang sadar bahwa ternyata kita butuh Tuhan. Kita dengar di mana-mana orang mati. Kita dengar di mana-mana orang positif. Dan membuat kita khawatir dan takut. Tuhan mau buat kita supaya kita sadar bahwa ada Tuhan, ada Yesus. Jadi kita harus kembali kepada Tuhan menjadi pusat pertolongan kita. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di ayat yang ke-5 ketika Yunus berseru di kota Niniwe. Firman Tuhan mencatat di ayat yang ke-5, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunnya ia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dan tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, ketika Yunus menyampaikan pertobatan ini kota Niniwe, saudara apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka merendahkan diri, mereka berpuasa. Bahkan bukan saja masyarakat waktu itu, tapi rajanya juga merendahkan diri, berkabung waktu itu, meminta pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita punya persoalan yang banyak, ketika kota kita sementara dalam masalah yang besar karena corona ini, mari kita sama-sama merendahkan diri. Mari kita mengambil bagian yang sama, kita punya beban yang sama, kita berlutut di hadapan hadirat Tuhan. Dengan sikap yang sama, kita harus sama-sama bersepakat. Firman Tuhan mengatakan di mana 2 atau 3 orang bersepakat meminta sesuatu, maka mujizat pasti akan terjadi. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, surat edaran dari wali kota sudah cukup jelas mengajarkan kepada kita, menjadi himbauan buat kita supaya kita sama-sama berpuasa selama 7 hari di hadapan hadirat Tuhan. Tindakan ini telah dilakukan oleh Raja Niniwe waktu itu. Mereka mengambil keputusan untuk sama-sama berpuasa, untuk sama-sama berkabung, untuk sama-sama merendahkan diri. Bahkan hewan juga tidak boleh makan. Dan sikap ini yang perlu kita ambil. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus. Kalau Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan edaran untuk kita berpuasa, maka sikap yang sama telah dilakukan oleh Raja Niniwe. Lalu bagaimana dengan respon kita? Apakah kita mau mengalami keselamatan daripada Tuhan atau tidak? Surat himbauan sudah keluar, surat edaran sudah keluar kepada kita semua. Bahkan gereja juga sudah mengeluarkan himbauan
untuk kita sama-sama rendahkan diri. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh melakukan dengan setia, kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka pastinya Tuhan akan melakukan mujizat buat kita semua. Firman Tuhan mencatat ketika mereka melakukan puasa, berkabung dan merendahkan diri. Firman Tuhan di ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara lihat di sini, ketika saudara merendahkan diri di depan hadirat Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan, saudara mengosongkan diri saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan menyesal mau merancangkan sesuatu yang jahat atas kota Niniwe. Tuhan menyesal karena segala sesuatu yang dia mau lakukan kepada Niniwe, dan akhirnya apa? Tuhan ubah kutuk itu jadi berkat. Saudara kini kasih dalam Yesus Kristus, mungkin saudara melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, saudara meninggalkan panggilan Tuhan, saudara meninggalkan pelayanan saudara. Siapapun saudara yang dengar khotbah hari ini, di mana saja saudara berada, ingat baik-baik, Tuhan masih tunggu saudara kembali ke hadirat Tuhan. Tuhan masih menantikan saudara. Asalnya saudara datang tunduk di depan hadirat Tuhan, tunduk setunduk-tunduknya, berserah kepada Tuhan, sadari bahwa oleh karena kejahatanmu sehingga kesakitan, sehingga masalah datang silih berganti dalam hidup saudara. Saudara perlu menyadari itu supaya pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Saudara lihat itu, ketika mereka menyesal, mereka berkabung, ternyata Tuhan melakukan mujizat atas Niniwe, dan Tuhan menyelamatkan Niniwe dengan kasih dan setianya. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, pesan saya buat kakak adik, buat saudara, om, tante, orang tua di mana saja berada yang dengar khotbah ini, siapapun saudara, Tuhan mengasihi saudara. Satu respon saudara adalah saudara merendahkan diri, cukup itu saja. Merendahkan diri apa hadirat Tuhan, ambil waktu dengan Tuhan, menyadari bahwa saudara sudah salah, menyadari bahwa saudara pun kejahatan sudah sangat banyak. Jangan egois dengan saudara pun diri, jangan tidak menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Osane boleh. Saudara harus menyadari beta ini sebuah jahat ini, beta susah di Tuhan. Tuhan tolong beta dulu, Tuhan kasih selamat beta, Tuhan bawa beta kembali pada karya keselamatan di dalam beta punya hidup. Jadi saudara kini kasih damis, ketika saudara menyadari hal itu, pasti pertolongan Tuhan datang di dalam hidup saudara. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini memberkati saudara, bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas, selalu baru yang Tuhan berikan buat saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Kalau saudara seorang hamba Tuhan, saudara anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, bahkan sudah lama saudara melayani Tuhan, mari kembali kepada Dia, ambil keputusan untuk sungguh-sungguh melayani Dia. Atau saudara yang sudah melayani tapi belum sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, ingat bapak, sadar sudah bahwa Tuhan itu hidup. Berilah hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan sebelum ajal saudara datang ke dalam hidup saudara. Atau saudara sementara sakit atau persoalan banyak dalam hidup saudara, mari datang kepada Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa, kita minta pertolongan dan kasih setia Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, tutup Alkitab kita, di mana saja saudara berada yang meresponi firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita sama-sama merendahkan diri, sikap yang sama seperti orang Niniwe, mereka merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan dengan kerasnya, maka pemulihan terjadi. Maka saat ini saudara di mana saja berada, saya menuntun saudara untuk sama-sama merendahkan diri depan hadirat Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kemurahan dan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan telah kami sampaikan, hamba telah sampaikan kepada teman-teman hamba, saudara-saudara hamba di mana saja mereka berada yang mendengar khotbah ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati mereka. Biarlah apa yang mereka alami pada kesempatan hari ini atau dalam hidup-hidup mereka, Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan pulihkan mereka yang sakit. Tuhan lakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup mereka Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan,
Kalau niwe dipulihkan sama percaya, setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, di mana saja mereka berada yang sementara berseru di hadapan hadirat Tuhan, biarlah pemulihan boleh terjadi, keselamatan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, dan di situ nama Tuhan dipuji permuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, urapan Allah mengalir atas setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba telah menyampaikan isi hati Tuhan, hamba telah berhenti, tambah percaya Roh Kudus terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Biarlah kasih Allah terus terobos akan kehidupan teman-teman yang belum setia dengan Tuhan, atau belum sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan, ataupun mereka yang lari dari panggilan Tuhan. Tuhan tolong jamah hati mereka untuk mereka kembali dalam karya keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk teman-teman bersaudara semua yang telah menyaksikan khotbah ini. Tuhan Yesus berkati kita sampai berjumpa lagi. Amin.
Salam. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengikuti warta pelayanan hari Senin yang WL Kak Unga, gitaris Kak Adik Laki, firman Tuhan Kak Okta. Hari Selasa yang WL Kak Sila, firman Tuhan Kak Mias, yang gitaris Kak Okta. Hari Kamis gitaris Kak Adik Laki, firman Tuhan Eklesia, WL Kak Rusni. Demikian warta pelayanan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum Salam. mengakhiri ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan yang Kau beri buat kami. Kami telah selesai melayani di ibadah pada hari Jumat ini. Berkati teman-teman kami yang menyaksikan secara online ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati segala pergumulan mereka, biar apapun yang mereka perbuat dapat berhasil ya Bapak. Kami percaya kami terbatas, biarlah semua kesempurnaan hanya pada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.